Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifia Rismayanti, Stambuk 083 2018 0044. Saya dari kelompok 6. Di sini saya akan mempresentasikan beberapa hasil laporan praktek lapang saya yang berjudul Analisis Perancangan dan Pengembangan Agrosistem Ampas di Usaha Tani Padi Organik dengan studi kasus pada padi di Desa Ledu-Ledu, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur. Analisis perancangan dan pengembangan agrosistem ampas yang dilakukan secara umum dapat dijelaskan bahwa analisis adalah perhitungan perancangan yang disusun atau tahapan yang akan dilalui, dan pengembangan agrosistem adalah suatu upaya yang dilakukan untuk membangun perusahaan atau home industry. Adapun sasaran belajar dari agrosistem lapang ini yaitu dapat mengetahui luas lapangan usaha yang ada di usaha tani padi Sri Organik ini. Yang kedua, untuk mengetahui alat transportasi yang terpenuhi, dan yang ketiga, untuk mengetahui wilayah pemasaran yang tidak terbatas. Beras adalah salah satu hasil olah dari produk pertanian yang biasa disebut dengan padi atau dikenal Oryza sativa. Beras merupakan komoditas pangan yang dijadikan makanan pokok bagi bangsa Asia, khususnya Indonesia, Thailand, Malaysia, Vietnam, dan Jepang. Biji padi tersebut dari dua bagian, yaitu bagian yang dapat dimakan atau rice caryopsis dan kulit hulk atau husks. Beras diklasifikasi berdasarkan jenisnya menjadi beras putih ataupun beras ketan dan beras merah. Adapun beberapa penjelasan mengenai beras. Yang pertama, beras putih merupakan gabah atau butir padi yang bagian kulit luarnya dibuang dengan melalui proses penggilingan dan penyosohan. Beras putih memiliki tekstur transparan karena memiliki sedikit kulit ari. Meskipun beras menjadi lebih cantik dan tahan lama, proses penggilingan berulang kali untuk menghilangkan beras putih hanya akan meninggalkan karbohidrat saja di dalamnya. Yang kedua, beras merah. Beras merah merupakan beras yang dikenal sejak 2800 Masehi oleh penduduk di Indonesia dan digunakan sebagai obat oleh para tabib. Yang ketiga, beras ketan. Beras ketan merupakan salah satu varietas padi yang merupakan tumbuhan semusim. Tumbuhan ini mempunyai lidah tanaman yang panjangnya 1-4 mm dan bercangkup 2, helai daun berbentuk garis dengan panjang 15-80 cm. Adanya sumber daya. Sumber daya adalah suatu nilai potensi yang dimiliki oleh suatu materi atau unsur-unsur tertentu dalam kehidupan. Sumber daya terbagi atas sumber daya manusia, yang dimana SDM adalah salah satu faktor yang sangat penting, bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. Yang kedua, adanya sumber daya peralatan merupakan salah satu sesuatu yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk memperlancar kegiatan dalam menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Adanya sumber daya lahan dan bangunan. Sumber daya lahan dan bangunan merupakan sumber daya yang penting dalam suatu perusahaan, mengingat lahan dan bangunan merupakan tempat dilakukannya kegiatan-kegiatan perusahaan. Selain itu, sumber daya lahan juga merupakan harga tetap yang sewaktu-waktu dapat dipergunakan. Yang keempat, adanya sumber daya finansial, di mana sumber daya ini adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh sebuah pengusaha. Yang keempat, adanya sumber daya finansial, di mana sumber daya finansial ini adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh sebuah pengusaha yang berupa uang maupun dengan barang-barang bernilai dengan dapat diuangkan untuk kebutuhan perusahaan, sehingga perusahaan dapat berjalan dengan lancar. Adanya investasi usaha. Investasi adalah penanaman modal jangka panjang, di mana sekarang untuk mendapatkan keuntungan finansial di masa yang akan datang. Investasi pada yang pertama itu adanya investasi pada aset
real adalah tindakan investasi pada aset yang memiliki wujud atau nyata. Contohnya investasi pada emas, logam mulia, mesin, dan modal kerja lainnya. Yang kedua, adanya investasi pada aset keuangan, yaitu tindakan investasi pada aset yang wujudnya tidak terlihat tetapi tetap memiliki nilai yang tinggi. Adanya yang ke analisis usaha. Analisis usaha adalah kegiatan usaha untuk menilai sejauh mana manfaat yang dapat diperoleh di dalam melaksanakan suatu kegiatan usaha. Yang pertama ada analisis usaha produksi dan pendapatan. Produksi adalah serangkaian kegiatan yang menciptakan serta menambah nilai guna dari suatu barang dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan produksi. Produksi juga biasa disebut sebagai suatu kegiatan untuk menambah daya guna atau benda, tanpa harus mengubah bentuk ruang barang tersebut. Pendapatan adalah jumlah uang yang diterima oleh perusahaan dari aktivitasnya, kebanyakan dari penjualan produk atau jasa. Baiklah, sekarang kita membahas mengenai metode praktek kerja lapang, yang dimana lokasi waktu pelaksanaan yaitu lokasi praktek magang ini terletak di Desa Ledu-Ledu, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Waktu pelaksanaan kegiatan magang ini dimulai pada tanggal 6 April sampai 7 April 2021, mulai dari pukul 10 sampai jam 12 WITA. Posisi penilaian yang kami terapkan di dalam kegiatan PKL ini adalah sebagai orang luar atau pengamat, di mana kami mengamati semua proses yang terjadi di dalam perusahaan, mulai dari proses persiapan bahan baku, proses produksi, hingga pemasaran. Dengan demikian, kami dapat mengetahui permasalahan-permasalahan apa saja yang timbul dan memberikan saran atas permasalahan tersebut sehingga kedepannya usaha ini dapat berjalan lebih baik lagi. Adanya jenis dan sumber data. Yang pertama, dapat kita melihat data primer. Data primer ialah jenis dan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama atau tidak melalui perantara, baik individu maupun kelompok. Yang kedua, adanya data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data suatu penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Deskripsi agrosistem kasus. Yang pertama, adanya visi misi pada usaha tani padi Sri Organik ini. Visi dari usaha tani padi Sri Organik ini yaitu menunjukkan arah strategis perusahaan untuk mencapai berbagai hasil. Adapun visi dari usaha tani padi Sri Organik ini yaitu mewujudkan pertanian sehat, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Misi dari usaha tani padi Sri Organik ini yaitu yang pertama, budidaya padi yang sehat bagi para petani. Yang kedua, memanfaatkan potensi lokal untuk menuju keberlanjutan ekosistem budaya. Yang ketiga, menciptakan produk yang sehat serta aman bagi konsumen serta meningkatkan kesejahteraan petani. Yang keempat, membangun kemandirian petani. Adapun sejarah singkat dari usaha tani padi Sri Organik ini yaitu usaha tani padi Sri Organik ini terbentuk pada tahun 2015 yang bertempat di Desa Ledu-Ledu, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur. Usaha tani ini pertama kali didirikan oleh perusahaan Aliksa, di mana ia bergerak di bidang pertanian dan juga bekerja sama dengan perusahaan PT Vale dengan tujuan untuk memajukan pertanian di desa tersebut. Maka penyuluh pertanian membuat beberapa kelompok tani di desa tersebut dan melakukan kegiatan pertanian yang lebih modern. Adapun identifikasi sumber daya. Sumber daya adalah segala bentuk-bentuk input yang dapat menghasilkan utilitas ataupun kemanfaatan. Proses produksi atau penyediaan barang dan jasa, sesuatu dapat dikatakan sebagai sumber daya jika manusia telah memiliki atau menguasai teknologi untuk memanfaatkannya, adanya permintaan untuk memanfaatkan. Adanya sumber daya lahan dan bangunan. Sumber daya lahan dan bangunan merupakan sumber daya yang sangat penting dalam suatu agrosistem karena lahan dan bangunan merupakan tempat dilaksanakannya semua kegiatan dalam agrosistem karena lahan bangunan tersebut milik pribadi.
Penentuan lokasi usaha tani padi organik mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pemilihan lokasi harus mempertimbangkan luas lahan yang lebih maksimal dalam menjalankan usaha tani. Yang kedua, memilih lokasi yang strategis, yaitu mudah diakses oleh transportasi dan mudah membawa bahan baku dari daerah. Yang ketiga, tersedianya sumber energi yang cukup dalam yang dapat menjalankan usahanya. Adapun sumber daya lahan dan bangunan dari usaha tani organik, yaitu bangunan yang dimiliki merupakan bangunan permanen dan merupakan hak milik pribadi yang terletak di Desa Ledu-Ledu dan memiliki luas lahan yaitu 17 kali 20 meter, di mana luas lahan ini masih tergolong kurang luas dengan harga dan bangunan sebesar 100 juta rupiah. Berikut merupakan gambaran tata letak usaha padi organik ini. Status lahan milik sendiri, luas lahan 340 meter kubik, harga lahan dan bangunan 100 juta. Lokasi lahan itu terletak di Desa Ledu-Ledu, Kecamatan Wasuponda, dan jenis bangunan semi permanen. Adapun peralatan-peralatan yang digunakan pada usaha tani padi seri organik, yaitu alat semprot yang unitnya hanya 1, cangkul ada 5, mesin babat 1, traktor 1, parang 2, dan ember ada 4. Nggak dijelaskan gitu? Jamnya dijelaskan, Dik, kusebut-sebutkan saja. Nggak ribut, bismillah. Baiklah, sampai di situ yang bisa saya jelaskan dari hasil presentasi praktek kerja lapang saya. Berikut merupakan video di mana saya melakukan praktek lapang mulai dari penanaman padi organik ini sehingga menjadi beras organik. Sekian video yang bisa saya paparkan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari dalam video tersebut maupun kekurangan dari saya memaparkan hasil praktek kerja lapang saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.